Shalom Church, welcome to IFGF Medan. Kembali lagi bersama saya Anugrah yang akan membawakan Warta Sepekan minggu ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Fendi Utomo dari IFGF San Francisco. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun, kami menghimbau Bapak Ibu boleh mengajak anak Anda untuk mengikuti IFGF Kids. IFGF Kids dapat diakses melalui channel YouTube IFGF Kids selepas ibadah ini selesai. Ibadah TYC akan kita laksanakan secara online melalui Instagram Live. So, bagi teman-teman, jangan lupa hari ini jam 5 sore kita akan dilayani oleh Pastor Erwin Alexander. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, doa malam akan kita laksanakan secara online setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan linknya, boleh menghubungi Ibu Grace Lalahi. iCare akan kita laksanakan setiap hari minggunya. So, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam iCare, boleh menghubungi Bapak Roni Manalo. Kelas Home dan Serve akan kita buka kembali. So, bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan discipleship journey, boleh menghubungi Bapak Roni Manal. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat Bapak Ibu kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikianlah Warta Sepekan minggu ini. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Shalom, selamat pagi IFGF Medan, apa kabar? Kita kembali dalam ibadah online kita. Mari siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Bersamamu hatiku tenang, aman dalam-Mu. Hadirat-Mu ku ingin selalu
bersujud di kakimu, mulutku menyembahmu, penuhiku dengan kasihmu. Siapa yang dapat menggantikanmu? Hanya padamu jiwaku berseru, Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekatmu. Ku angkat tanganku, jiwaku berseru, Yesus, Yesus, terindah bagiku. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Terima kasih ya Roh Kudus buat penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah di dalam hati kami. Ini hati kami yang haus ya Tuhan. Penuhilah kami ya Yesus. Berbicaralah di tempat ini ya Tuhan. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit,
speak to me. Oh, my soul longs to you, my heart and flesh cry out for more of you. 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 We want more of you. 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 Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for I'll praise yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit is my life as a living sacrifice. Holy Spirit, Lord, we worship you, Jesus. Kami menyembahmu Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu, oh Yesus. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa ini. Kita masih tetap bisa beribadah walaupun secara online. Ya, kita tetap mengucap syukur untuk setiap kesehatan kita, untuk setiap pelindungan Tuhan dan keluarga yang Tuhan berikan. Ya, dalam segala hal Tuhan tetap baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang baru senantiasa dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kalau pada hari ini Tuhan kami masih bisa beribadah kepada Engkau secara online, kami tahu ini semua karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menyertai, Engkau yang mengurapi setiap kehidupan kami. Jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. God bless you.
Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya kita akan deklarasikan greater blessing kita bersama-sama. Saudara yang ada e-Bible atau Alkitab, pegang di tangan kanan kita akan nyatakan bersama-sama. Siap saudaraku? Oke, 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater blessing. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan baik bagi setiap kita. Ya, saya bersyukur untuk minggu yang pertama dari bulan Oktober ini, ya, kita tetap masih berbicara dengan topik yaitu The Game Plan, saudaraku, dengan subtemanya yaitu Lasting Legacy, suatu warisan abadi yang harus kita persiapkan untuk generasi kita selanjutnya, saudaraku, ya, untuk anak dan cucu kita, saudaraku, untuk keluarga kita. Ya, karena ini penting, ya, kita boleh perhatikan setiap kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Kita ingin menginvestasikan sesuatu yang sementara sifatnya untuk sesuatu yang kekal, saudaraku. Ya, ini penting dalam setiap kehidupan kita. Mari saudaraku, kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ya, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Saudara yang sudah buka Alkitabnya, saya ajak bisa baca bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras, karena iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Oke, udah dapat saudaraku? Kita baca dari ayat pertama Yakobus pasal yang kelima, 3, 2, 1. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ayat yang kedua, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Ayat 3, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ayat keempat, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ayat yang terakhir, yang keenam, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Wow, ini cukup keras, saudaraku, ya, peringatan untuk orang-orang yang kaya, saudaraku, ya, atau orang yang mengumpulkan atau menyimpan hartanya hanya untuk dirinya sendiri, saudaraku, tidak berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, saudaraku. Karena itu kita harus perhatikan, apalagi dengan kondisi situasi COVID-19 saat ini, saudaraku, ya. Orang-orang mulai berpikir kembali, apakah arti uang yang banyak, saudaraku? Apakah arti kekayaan? Apakah arti popularitas, ya? Apakah arti posisi dan jabatan? Semuanya, saudaraku, ya. Semuanya itu adalah sia-sia, kata kitab Pengkhotbah, saudaraku. Karena itu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, ya, dalam kitab Yakobus pasal yang kelima sampai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam tadi yang sudah kita baca. Ini merupakan suatu warning, suatu peringatan yang keras bagi setiap kita, saudaraku. Tuhan ingin agar kita menginvestasikan apa yang Tuhan sudah percayakan, yang Tuhan berikan kepada kita, ya, termasuk harta kita atau uang kita untuk sesuatu yang kekal sifatnya, saudaraku. Jadi uang itu bisa menjadi alat untuk meninggalkan warisan, saudaraku. Amin, saudaraku, ya. Bagaimana kita bisa menggunakan
menentukan warisan itu ya di mana dan apa yang akan kita tinggalkan, saudaraku, ya, baik di dunia ini atau di sorga, saudaraku, ya, atau sesuatu yang sifatnya sementara atau yang abadi, saudaraku. Jadi ini pilihan di tangan saudara, bagaimana kita mempergunakan uang kita mengelola uang kita, apakah untuk diri kita sendiri ataukah kita ingin berbagi juga untuk orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita, saudaraku. Jadi pakailah hal yang Tuhan berikan ya dalam setiap kehidupan kita untuk membangun sesuatu yang kekal sifatnya, bukan yang sementara, saudaraku. Jadi ini penting, saudaraku, karena kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Firman Tuhan katakan kalau kita kuat umur manusia ini 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun, saudaraku, ya. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, ya. Hari besok lain lagi kesusahannya, saudaraku. Seperti hari-hari ini kita terus yaitu berhati-hati, waspada juga, sambil kita berdoa dan menjaga kesehatan kita, stamina tubuh kita, dan kita terus berdoa juga untuk keluarga kita, untuk setiap apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kita, agar sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kita harus persembahkan kepada Tuhan untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Ada amin, saudaraku? Ya, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini begitu penting, saudaraku, ya. Bagaimana kita bisa menginvestasikan suatu lasting legacy, sesuatu warisan abadi untuk setiap apa yang Tuhan percayakan. Saya percaya, ya, salah satunya yaitu iman yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita, bahkan cicit kita, from generation to generation, dari generasi ke generasi terusnya, saudaraku. Memang harta kalau Tuhan percayakan, puji Tuhan, kita bisa wariskan kepada anak cucu kita, kepada cicit kita. Tapi kalau kita tidak punya harta, ada sesuatu yang lebih berharga daripada harta, yaitu iman kita yang kita harus wariskan kepada anak cucu kita, bahkan kepada cicit kita. Ini merupakan sesuatu yang sifatnya kekal, yang harus kita investasikan, saudaraku. Ada sebuah cerita yang cukup menarik saya ingin bagikan, yaitu true story, saudaraku, yang bernama Steve Wynn. Sangat beruntung pada waktu itu, tahun 1997, ia membeli sebuah lukisan karya Pablo Picasso yang terkenal senilai 47 juta dolar. Wow, nilainya besar sekali, saudaraku, di Balai Sidang Christie, ya. Belum sampai 10 tahun ia bisa menjualnya lagi, ya, lukisan itu seharga 139 juta dolar, 3 kali lipat lebih, saudaraku. Wow, untungnya sangat besar, saudaraku. Transaksi itu bakal masuk rekor penjualan barang seni termahal di dunia, saudara, pada waktu itu. Sayangnya, ini perhatikan, saat lelang terjadi, apa yang terjadi? Wynn berdiri di dekat lukisan itu dan tanpa disengaja menyenggolnya dengan sikutnya, saudaraku. Ya, apa yang terjadi? Fatal, saudaraku. Lukisan itu robek sepanjang 15 cm, tepat di tengahnya, saudaraku. Wow, fatal sekali, saudaraku. Sehingga apa akibatnya? Batallah penjualan termahal itu. Ya, dalam sekejap 139 juta dolar menguap dari mata Wynn, saudaraku. Wah, apa yang bisa dikatakan, saudaraku? Ya, betapa fana harta kekayaan. Ia bisa menguap dalam sekejap saja, saudaraku. Jadi hati-hati, saudaraku, ya. Ya, kita bisa melihat nih suatu cerita yang true story, yang sebenarnya, saudaraku. Ya, kita ingin belajar terus bagaimana kebenaran firman Tuhan. Ya, pada waktu kita tahu bagaimana kita menempatkan kekayaan kita atau harta kita, maka materi yang kita dapatkan di bumi ini selama kita hidup ini dapat memiliki nilai yang tak terhingga, dapat memiliki nilai yang kekal sifatnya, saudaraku. Ada 2 poin yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini untuk setiap kita. Poin yang pertama yaitu bagaimana kita bisa menggunakan yang sementara yang ada di tangan kita, yang Tuhan percayakan, untuk yang kekal, saudaraku. Ya, menggunakan yang sementara untuk yang kekal.
Dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 36 firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Gak ada gunanya, saudaraku ya. Kalau kita bisa punya kekayaan juga, yang kita istilahnya 3 tah yang ada di dunia ini, harta, ya kan, tahta, saudaraku ya, bahkan wanita, semuanya yang kita punya, ya kan, kalau kita kehilangan nyawa kita, semuanya tidak ada gunanya. Apa, saudaraku? Ya, jadi kita harus menyadari betul bahwa ada satu Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kekayaan yang digunakan tanpa melibatkan Tuhan akan habis seperti dimakan ngengat dan karat, saudaraku, lapuk dan usang, saudaraku. Jadi lebih baik mengumpulkan kekayaan di sorga daripada hanya di dunia. Dalam bagian ini Yakobus seolah-olah berkata kekayaanmu tidak ada artinya pada hari-hari yang akan berakhir, saudaraku. Kita tahu kita hidup di hari-hari yang sulit saat ini. Hari-hari yang boleh dikatakan adalah hari-hari yang terakhir. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi besok, saudaraku. Ya, nggak ada yang pernah tahu sebelumnya. Ya, tahun 2020 ini akan memasuki pandemi COVID-19 yang menyebar, ya, penyakit menular ini ke seluruh dunia, saudaraku. Nggak ada yang bisa predik, nggak ada yang bisa tebak, nggak ada yang bisa rencanakan semuanya, pikirkan. Tapi tiba-tiba boom, terjadi, saudaraku, yang menghantam seluruh dunia. Begitu banyak kematian di mana-mana, kesusahan, penderitaan dan sebagainya, saudaraku, yang sangat menyedihkan. Tapi ini harus kita hadapi. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi atas dunia ini, bahkan atas yaitu negara kita Indonesia, saudaraku, ya. Jadi kita harus gunakan, ya, gunakan sesuatu yang sifatnya yang gampang, yang hilang, ya, untuk sesuatu yang tidak bisa hilang, saudaraku. Ya. Pada saat-saat terakhir, apa yang kita tinggalkan dengan uang kita jauh lebih penting daripada uang yang kita tinggalkan. Perhatikan, saudaraku, ya, apa yang kita tinggalkan dengan uang kita itu jauh lebih penting daripada uang yang kita tinggalkan, saudaraku. Saya percaya, ya, kita harus menyadari dalam saat-saat ini, saudaraku, uang itu bukanlah segala-galanya. Tapi ada orang bilang uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Saya katakan tidak, saudaraku. Segala-galanya tidak butuh uang. Ya, ada hal-hal tertentu, ya, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara setuju dengan saya, saudaraku, ya? Ya, dengan uang kita bisa beli mungkin rumah yang bagus, saudaraku, ya, rumah yang bagus. Tetapi dengan uang kita nggak bisa beli rumah tangga, saudaraku. Ya, we cannot buy a home, ya, di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Kita nggak bisa beli suatu rumah tangga, ya. Kalau kita punya uang kita bisa beli house, tapi nggak bisa beli home, saudaraku. Nah, ini penting kalau kita punya uang, ya, kita bisa beli obat yang mahal sekalipun. Mungkin satu biji kecil saja harga obatnya itu bisa 1 juta rupiah, saudaraku. Tetapi, ya, dengan uang kita nggak bisa beli kesehatan, saudaraku. Ya, karena kesehatan itu adalah berkat daripada Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Jadi kita harus menyadari dalam setiap kehidupan kita, ya, dengan uang pun kita bisa beli kasur, bisa beli ranjang, atau bisa beli bed, saudaraku. Tetapi dengan uang kita nggak bisa beli apa? Kita nggak bisa beli sleep. Kita nggak bisa beli tidur itu, karena tidur itu, ya, saya percaya berkat Tuhan juga, saudaraku. Ya, saat-saat hari-hari terakhir ini di dalam pandemi ini banyak orang yang stres, banyak orang yang susah tidur, saudaraku. Ya kan, banyak mungkin orang yang mencoba ke psikiater, ya, untuk berobat, saudaraku, ya, dan memakan obat tidur, saudaraku, supaya bisa tidur. Karena itu penting untuk kita senantiasa, yaitu mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan senantiasa kita boleh tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada sukacita, ada ketentraman yang bisa membawa kita kepada tidur yang nyenyak
dan pagi harinya kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, saudaraku. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, jadi kita bisa melihat di sini segala sesuatu itu yang bisa dibeli itu murah, saudaraku. Tetapi sesuatu yang tidak bisa dibeli itu mahal. Ya, perhatikan, saudaraku, ya. Sesuatu yang bisa dibeli itu murah. Ya, tetapi sesuatu yang tidak bisa dibeli itu mahal, saudaraku. Saudara bisa punya uang, bisa beli banyak buku yang bagus-bagus, tapi saudara nggak bisa beli yaitu pengetahuan, saudaraku. Ya, nggak bisa beli pengetahuan. Saudara bisa beli ilmu pengetahuan, tapi nggak bisa beli apa? Hikmat yang daripada Tuhan. Karena hikmat yang daripada Tuhan itu, firman Tuhan katakan, mintalah kepada Tuhan, saudaraku, ya, untuk kita bisa mendapatkan hikmat itu dalam setiap kehidupan kita. Ya, ada suatu quote yang bagus dari Rick Warren. Dia mengatakan demikian, "The way you store up treasure in heaven is by investing in getting people there," dikatakan. Artinya apa, saudaraku? Dikatakan cara Anda menimbun harta di sorga adalah dengan berinvestasi untuk membawa orang ke sana, saudaraku. Ya, jadi ini penting, saudaraku. Jadi investasi kita, ya, uang kita ataupun waktu, tenaga, pemikiran kita harus kita investasikan kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum kenal Kristus, supaya ya melalui kita mereka bisa mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, saudaraku. Inilah investasi kekal yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa membawa orang ya dari neraka kepada sorga, saudaraku. Memindahkan orang ya dari neraka kepada sorga, kepada keselamatan yang daripada Tuhan, saudaraku. Ini luar biasa, ya. John Wesley juga berkata demikian, "I value all things only by the price they shall gain in eternity," dikatakan. Ya, dikatakan saya menghargai semua hal hanya berdasarkan harga yang akan mereka peroleh dalam kekekalan. Begitu penting, so kita perhatikan ya, dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita harus pikirkan investasi kita bukan untuk hal-hal yang sementara, tapi hal-hal yang kekal sifatnya, saudaraku. Ini yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Puji nama Tuhan, ya. Saya percaya nih hal-hal baik yang perlu kita pikirkan ya dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, yang kedua yaitu kita harus menggunakan yang sementara untuk memberi dampak. Ya, hidup kita harus memberi dampak, saudaraku. Dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata, "Perintahkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati," perhatikan, "dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati," saudaraku. Jadi kekayaan yang hanya dikumpulkan untuk diri sendiri akan jadi karatan, saudaraku. Tetapi jika digunakan dengan tepat akan memberi dampak. Amin, saudaraku. Ya, jadi hidup ini yaitu untuk berguna bagi orang lain, bukan hanya untuk menjadi kaya buat diri kita sendiri, saudaraku. Matius 5 ya, firman Tuhan berkata, Tuhan katakan bahwa kita harus jadi apa? Kita adalah terang dunia dan garam dunia. Amin, saudaraku. Kita harus menerangi dunia yang ada di sekitar kita, bahkan menggarami dunia yang ada di sekitar kita dengan kasih Tuhan, saudaraku. Jadi hidup itu yaitu untuk memberi dampak, bukan untuk memberi impresi. Life not to impress but to impact. Amin, saudaraku. Bahwa kehidupan itu bukan hanya untuk memberikan impresi, tetapi memberikan dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada amin, saudaraku. Ini penting yang harus kita perhatikan, ya. Yang berguna dari sebuah pohon yaitu buahnya, saudaraku. Bukan hanya daun. Buah kita bisa cicipi, kita bisa rasakan. Daun kita bisa lihat, saudaraku. Ya, ketika Tuhan memberkati Abraham,
Tuhan berkata kepada Abraham, aku memberkati kamu supaya kamu bisa menjadi berkat, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Jadi berkat Tuhan hanya untuk dinikmati, ya, bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk kita bisa berbagi. Ada amin, saudaraku. Ini penting, saudaraku. Saya ulangi, berkat Tuhan itu yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita bukan hanya untuk kita nikmati, ya, tetapi untuk kita saling berbagi dalam setiap kehidupan kita. Jadi hidup itu, ya, untuk berguna bagi orang lain, bukan hanya menjadi kaya untuk diri kita sendiri. Uang adalah satu sarana untuk hidup, bukan tujuan daripada hidup kita. Ini penting, saudaraku. Jangan sampai uang menjadi tujuan dalam hidup kita, ya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ya. Itu penting, ya. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa akar daripada segala kejahatan adalah apa? Cinta uang, ya. Cinta uang, saudaraku. Jangan sampai, ya, hati kita melekat karena uang, saudaraku. Uang memang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita, tapi uang itu saya katakan bukanlah segala-galanya, saudaraku. Jangan sampai, yaitu hati kita melekat menjadi pribadi yang cinta akan uang, saudaraku. Karena itu yang menjerumuskan kita, menjatuhkan kita kepada bermacam-macam, yaitu kedukaan dan sengsara, saudaraku. Ini yang harus kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita, ya. God bless us to be a channel of blessing. Tuhan memberkati kita untuk apa? Menjadi saluran daripada berkat buat orang lain, saudaraku. Ya. C.S. Lewis berkata demikian, everything that is not eternal is worthless in eternity, saudaraku. Jadi segala sesuatu yang tidak sifatnya kekal itu dikatakan sia-sia, saudaraku. Sia-sia untuk sesuatu yang kekal sifatnya, saudaraku. Jadi ini perlu kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, jangan sampai kita terjebak, ya, dengan hal-hal yang sifatnya materialistis, saudaraku. Jangan menjadi pribadi yang materialistis. Kita membutuhkan uang dalam setiap kehidupan kita, tapi cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan dalam setiap kehidupan kita. Uang itu cuma sarana dalam setiap hidup kita, bukan tujuan daripada hidup kita. Tujuan hidup kita yaitu kita memuliakan Tuhan dengan uang kita, dengan harta kita, dengan apa yang Tuhan percayakan kita, untuk kita investasikan buat sesuatu yang kekal sifatnya, saudaraku. Untuk hal-hal yang baik, saudaraku. Ya, untuk kita boleh berbagi kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang membutuhkan, saudaraku. Karena itu kita perlu minta hikmat daripada Tuhan untuk bisa menggunakan kekayaan kita dengan baik, supaya berkat yang Tuhan berikan itu tidak menjadi sia-sia, tetapi memberikan dampak pada kehidupan kita. Ini penting, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Ada amin, saudaraku. Jadi dua hal ini yang kita perlu perhatikan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, ya. Yang pertama tadi yaitu saya katakan, ya, bahwa kita harus menggunakan yang sementara untuk yang kekal. Amin. Ya, apa yang sementara yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus pakai, kita harus gunakan untuk suatu kekekalan, saudaraku. Ya, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, yaitu kita menggunakan yang sementara ini untuk memberi dampak, saudaraku. Ya, untuk memberi dampak. Karena hidup kita ini bukan untuk memberikan impresi kepada orang lain, tetapi memberikan dampak bagi orang lain, memberikan pengaruh yang positif bagi orang lain. Dan biarlah hidup kita boleh menjadi berkat, saudaraku. Kalau Tuhan memberkati kita, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita akan persiapkan hati kita juga untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ya, kita boleh berdoa bersama-sama. Saya percaya perjamuan kudus adalah suatu sakramen yang sakral yang harus kita persiapkan dengan baik. Ya, kita introspeksi hati kita. Kalau ada dosa, pelanggaran yang kita lakukan, kita minta ampun, kita mengaku segala dosa kita, dan kita percaya bahwa Tuhan Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, bahkan menyucikan kita, ya, dari
darahnya yang kudus, saudaraku. Jadi penting untuk setiap kehidupan kita pada saat ini, untuk masing-masing kita boleh mengintrospeksi diri kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari Roh Kudus Engkau selidiki hati kami. Kalau ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik itu mungkin dalam pemikiran kami Tuhan Yesus yang negatif, pemikiran kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, Tuhan, kuduskan, sucikan, basuh setiap pemikiran kami dengan kuasa darah-Mu. Hati kami Tuhan, Engkau tahirkan ya Bapa, dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Bahkan setiap Tuhan perkataan kami mungkin yang sia-sia, yang tidak memuliakan nama Tuhan, Tuhan Kau mengampuni ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap tingkah laku dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami minta Tuhan Engkau menyucikan, Engkau mengampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Basuh seluruh kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya saudara yang ada di rumah pada saat ini mulai bersama-sama bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saudaraku ya. Saudara bisa memegang roti di tangan kanan saudara, roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita boleh mengucap syukur ya untuk tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan untuk setiap kita. Ya, mari kita akan mengangkat roti ini dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Bapa, terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagi setiap kami, agar kami juga boleh mengikuti teladan-Mu. Kami juga boleh memecah-mecahkan hidup kami. Kami boleh membagikan hidup kami bagi orang lain. Pakai hidup kami, buat hidup kami berarti bagi-Mu dan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sebagai satu tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota, untuk kami boleh saling menerima, saling mengampuni, saling mendoakan satu sama lain supaya kami boleh sembuh ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudaraku, saudara pegang cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Kita boleh angkat bersama-sama ya, yang melambangkan darah Yesus. Kita mengucap syukur atasnya. Bapa, terima kasih untuk darah-Mu, darah perjanjian baru. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang boleh menyucikan, yang mengampuni segala dosa kami, sehingga kami boleh layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang menjaga setiap keluar masuk kami. Darah-Mu Tuhan yang melindungi kami. Tuhan memagari setiap kehidupan kami, keluarga kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu kami dengan penuh kepercayaan Tuhan bisa datang kepada Engkau, bisa menghadap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau yang membebaskan kami juga dari penyakit menular COVID-19 pada saat ini. Virus corona tidak menjamah tubuh kami, bahkan keluarga kami Tuhan. Karena ada darah Yesus yang melindungi, yang mengcover seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara atau di meja saudara. Mari ambil waktu beberapa saat sejenak mengucap syukur. Ya, saudara bisa bergandengan tangan dengan keluarga saudara di rumah saudara. Ya, mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan Tuhan, untuk kesehatan, ya, untuk setiap apapun yang Tuhan sudah percayakan, dan biarlah Tuhan boleh memakai setiap kehidupan kita.
Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ya Bapa, yang kami sudah ambil bagian di dalamnya Tuhan. Mengingatkan kami akan karya penebusan-Mu 2000 tahun yang lalu. Ada Engkau yang sudah mati bagi kami Tuhan saat kami berdosa, agar kami boleh diampuni dosa kami dan kami boleh diangkat hidup kami Tuhan, dibebaskan dari segala kutuk ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu dan boleh hidup Tuhan dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih, berkati Tuhan setiap kami ya Bapa, jemaat-Mu yang ada ya Tuhan Yesus. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan melalui kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu Tuhan mengalir atas tubuh kami. Terima kasih Tuhan, pelindungan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, kita akan angkat tangan kita akan terima berkat-berkat Tuhan pada saat ini ya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau boleh mengangkat mereka Tuhan Yesus di atas bangsa-bangsa. Engkau yang terus menuntun setiap kehidupan jemaat-Mu dengan tangan kanan-Mu yang perkasa, membawa mereka dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi ya Tuhan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lagi, dari satu iman kepada iman yang lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pelindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Berkati ya Bapa dengan kesehatan, dengan tubuh yang sehat, dengan berkat panjang umur, dengan kasih karunia daripada Tuhan, kebahagiaan, kesejahteraan untuk setiap rumah tangga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.